Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Nabila, Anastasia Ramadini Hermanda, Amelia Cahaya Mutiara, Aurelia Kezia, Liviana Dea Arlinda, Amanda Fadila, Estri Dwilia Diana, Putri Hairani, Rifa Haura, Dio Marcelino Hutauru. Topik kami kelompok 5 itu membahas tentang norma hukum negara Korea menurut norma hukum Hans Nawiaski. Norma hukum menurut Hans Nawiaski. Hans Nawiaski di dalam bukunya berjudul Allgemeine Rechtslehre, Nawiaski menyatakan bahwa suatu norma hukum di negara manapun bukan saja selalu berlapis dan berjenjang, di mana norma yang di bawah berlaku dan mengacu pada norma yang di atas. Sedangkan norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Tetapi norma hukum itu juga berkelompok-kelompok. Kelompok norma hukum itu ialah 1. Stat Fundamental Norm, 2. Stat Grundgesetz, 3. Formal Gesetz, dan 4. Verordnung and Autonom Satzung. Selanjutnya ada Stat Fundamental Norm. Stat Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar Staatsverfassung dari suatu negara. Posisi hukum dari status Stat Fundamental Norm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Stat Fundamental Norm juga ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Secara definisi Stat Fundamental Norm juga menyebutkan bahwa dalam tata tertib hukumnya dapat diadakan pembagian secara berjenjang. 1. Stat Fundamental Norm. Norma fundamental negara Korea adalah Konfusianisme Korea atau Yugyo, bentuk dari Konfusianisme yang berkembang di Korea. Konfusianisme yang dibawa dari Tiongkok melalui proses pengimporan budaya telah memengaruhi sejarah intelektual dan pemikiran tradisional orang Korea. Paham Konfusianisme telah menjadi bagian kebudayaan fundamental, yaitu sebagai pembentuk sistem moral, pola kehidupan, dan hubungan sosial antar generasi, serta dasar bagi banyak sistem legal dalam masyarakat Korea. Yang kedua yaitu Staatsgrundgesetz. Aturan dasar negara adalah aturan pokok negara, merupakan kelompok norma hukum yang dibawa norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan pokok atau dasar negara ini merupakan aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar. Konstitusi Republik Korea atau Undang-Undang Dasar Republik Korea adalah hukum dasar tertulis negara Korea Selatan, diundang-undangkan pada tanggal 17 Juli 1948 dan diamandemen terakhir pada tanggal 29 Oktober 1987. Selanjutnya, berdasarkan Konstitusi Republik of Korea, negara Korea Selatan adalah kesatuan yang berbentuk republik demokratis. Bentuk negara yang dimiliki oleh Korea Selatan adalah kesatuan, yang menekankan pada kebebasan individu dengan mengabaikan kepentingan umum. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan Presiden menjabat sebagai kepala negara. Formal Gesetz merupakan kelompok yang merupakan di bawah aturan dasar atau pokok negara atau disebut undang-undang dalam arti formal. Norma hukum dalam undang-undang ini tidak hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi sebagai norma hukum sudah dilekati oleh norma sekunder di samping norma primernya, sehingga suatu undang-undang sudah dapat mencantumkan norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Dan norma ini berbeda dengan norma yang lain, karena norma ini dibentuk oleh lembaga legislatif. 3. Formal Gesetz. Apabila dikaitkan teori Hans Nawiaski tentang Formal Gesetz, undang-undang formal dengan konstitusi di Korea Selatan, maka yang termasuk dalam Formal Gesetz adalah RUU yang dibuat oleh KOKUE atau Korean National Assembly atau KNA sebagai badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan. Layaknya semua negara hukum yang diatur dan dijalankan menurut hukum, kekuatan yang paling penting KNA adalah memberlakukan, mengubah, dan menghapus undang-undang. Salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah fungsi legislasi di samping fungsi pengawasan dan anggaran. Legislasi di sini dapat dilihat dari undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen. Yang keempat, Verordnung dan Autonome Satzung. Verordnung dan Autonome Satzung adalah norma pelaksanaan dan norma-norma otonom yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan ini bersumber dari kewenangan delegasi,
sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Korea Selatan adalah negara republik yang terbagi dalam 3 sistem, salah satunya eksekutif, yang dipegang oleh presiden dengan dibantu oleh Perdana Menteri. Eksekutif dan legislatif beroperasi terutama di tingkat nasional. Pemerintah daerahnya sendiri berbentuk semi-otonom dan mengandung badan eksekutif dan legislatif sendiri. Kemudian, yudisial beroperasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Struktur pemerintahan Korea Selatan telah dijelaskan di dalam Konstitusi Republik Korea. Konstitusi tersebut telah mengalami banyak amandemen sejak diundangkan pertama kali pada tahun 1948. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.